Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Astriani dari domain A kelas Shift. Di sini saya akan menjelaskan atau presentasikan hasil ujian praktik saya terkait domain RL dengan judul penerapan algoritma Q-learning pada environment Frozen Lake versi 1. Nah, untuk latar belakang dan rumusan masalahnya, latar belakangnya, RL merupakan salah satu metode pembelajaran mesin yang digunakan untuk memecahkan masalah pembelajaran dari interaksi agen dengan environment. Nah, RL ini telah berhasil diaplikasikan pada berbagai masalah, termasuk salah satunya yaitu pada game. Nah, salah satu contoh game yang bisa digunakan sebagai benchmark dalam RL adalah Environment Frozen Lake. Nah, untuk rumusan masalahnya, di sini saya merumuskan masalah bagaimana menerapkan algoritma Q-learning pada environment Frozen Lake versi 1 sehingga agen dapat belajar untuk memilih tindakan yang optimal dalam mencapai tujuan akhir yaitu tujuan akhir atau proses sebanyak mungkin dalam episode yang telah diberikan. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk melatih agen dalam memilih tindakan yang optimal untuk mencapai tujuan akhir dengan memaksimalkan total reward yang diterima dalam episode yang telah diberikan. Nah, dengan demikian diharapkan agen dapat belajar untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam situasi yang berbeda dan mencapai tujuan dengan lebih efisien. Nah, penerapan ini juga dapat diaplikasikan dalam bidang lain seperti pengembangan game, kontrol robot, dan optimisasi keputusan. Nah, sebelum itu kita bahas dulu untuk teori algoritma Q-learning-nya. Jadi, Q-learning itu termasuk ke dalam algoritma of policy, di mana di mana selama pelatihan itu menggunakan kebijakan yang berbeda untuk agen bertindak atau acting policy dan memperbarui key function. Nah, untuk e-learning juga menggunakan pendekatan temporal difference, yang berarti bahwa selama pelatihan, e-learning memperbarui key function setelah setiap langkah atau setiap step. Nah, di sini itu ada rumus untuk mengupdate key function-nya. Nah, key di sini itu merupakan function, kemudian st itu current step, at itu current action, kemudian ini r tab plus 1 itu termasuk reward threshold following a current action, kemudian st plus 1 itu di sini st plus 1 itu next step ya atau observation, kemudian y di sini itu parameter discount factor. Nah, kemudian A di sini itu alpha, kemudian nilai max A, key, ST plus 1A itu nilai maksimal untuk next step atau observation. Nah, di sini karena next step merupakan menggunakan pendekatan temporal difference, nah jadi algoritma ini akan terus memperbarui key table setelah setiap langkah atau step-step sampai kita mencapai posisi di mana tidak ada lagi pembaruan yang bisa dilakukan, yaitu setelah model conversion ke solusi yang optimal. Nah, kemudian untuk pemodelannya saya melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu inisialisasi environment-nya dulu, di mana di sini saya menggunakan Frozen Lake versi 1, kemudian mereset environment,
melakukan random step sebelum pelatihan untuk menunjukkan bagaimana agen berjalan di sekitar environment, kemudian inisialisasi parameter dan key table, menentukan kebijakan, kemudian evaluasi kebijakan, mendefinisikan training function, menemukan kebijakan yang optimal, mengevaluasi key function, dan yang terakhir, render ulang agen menggunakan table yang sudah dioptimalkan untuk mengetahui reward yang untuk mengetahui gimana agen bisa mencapai goal. Nah, kemudian untuk di sini step-nya itu ada 3, ada raw itu dengan reward 1, kemudian whole reward-nya 0, frozen reward-nya 0. Nah, untuk performa modelnya itu min reward-nya sama dengan 1 kurang lebih antara 1 dan sampai 0, di mana berdasarkan output di atas itu menunjukkan untuk setiap 100 episode agen mendapatkan reward sebesar 1. Nah, hal ini berarti agen itu telah mencapai tujuan tanpa kegagalan dalam setiap percobaan. Nah, di sini itu untuk key table-nya, di mana di sini untuk gerakan ke kiri, ini bawah, ini kanan, dan ini ke atas. Nah, di mana key table itu membantu kita dalam melihat nilai dari setiap pasangan atau action. Jadi, kita itu bisa mengetahui tindakan terbaik yang memiliki nilai tinggi yang harus dilakukan pada setiap keadaan. Nah, kita masuk ke demonstrasinya. Nah, untuk codingannya sendiri di sini, saya pertama import library-nya dulu. Ada library NumPy, kemudian Gym, ada Matplotlib, kemudian ada display. Nah, untuk ini saya menggunakan versi yang terbaru untuk library-nya. Nah, ini untuk setting environment-nya. Di sini ini untuk frozen lake-nya itu gambarannya seperti ini. Nah, di sini ada 4 ketentuan ya, di mana S itu star, F itu frozen, H itu whole, kemudian G itu cold. Nah, di sini setting environment-nya terlebih dahulu. Ada jenis environment-nya, kemudian di sini menentukan peta khusus untuk environment frozen lake. Di sini ada S, F, F, F yang berarti star, frozen, frozen, frozen. Nah, ini tuh untuk menentukan ukuran peta environment kita itu, saya di sini menggunakan 4x4. Kemudian ada is library, max episode, auto reset, disable env checker, dan render mode. Nah, setelah itu environment-nya ditampilkan ke dalam sebuah array. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu dilakukan observasi terhadap action space-nya, di mana dihasilkan step observation-nya itu 16, karena tadi ya terdiri dari kotak 4x4. Nah, kemudian agen mengambil faktor satu elemen untuk melakukan aksi. Ruang aksi adalah dir, di mana dir menentukan arah untuk bergerak yang bisa berupa 0 itu kiri, 1 itu bawah, 2 kanan, 3 atas. Nah, langkah yang ketiga itu interaksi dengan environment. Ada beberapa fungsi yang saya digunakan, yaitu ada fungsi reset untuk mengatur ulang lingkungan ke kondisi awal, dan mengembalikan pengamatan lingkungan yang sesuai dengan kondisi awal. Kemudian ada step untuk mengambil sebuah aksi sebagai input dan menerapkannya ke environment. Nah, di dalam step ini ada observation atau step,
kemudian ada reward atau hadiah, kemudian ada down untuk mengetahui apakah episode telah diakhiri. Nah, jika iya, berarti perlu mengakhiri simulasi atau mengatur ulang lingkungan untuk memulai ulang episode. Kemudian ada fungsi info untuk memberikan informasi tambahan tergantung pada lingkungan atau environment. Nah, setelah itu, mereset environment-nya, kemudian melakukan perulangan untuk di sini saya menyetingnya 20 ya, 20 random state. Jadi untuk mengetahui bagaimana sih agen berjalan di sekitar environment sebelum dilakukan sebuah pelatihan. Nah, jadi bisa kita lihat ini, jadi agen itu tidak langsung mencapai goal-nya. Jadi latihan terlebih dahulu di sini diuji bagaimana agen itu berlatih bergerak sebelum dilakukan pelatihan. Masih error ya, masih bukan error, masih belum benar gitu jalannya. Nah, kemudian langkah yang keempat itu melatih model dan menemukan polisi yang optimal atau kebijakan yang optimal. Nah, di sini untuk key learning algoritmanya tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, kemudian inisialisasi parameter di sini dengan learning rate 0,7, diskon faktor 0,95, terus episodenya sebanyak 10.000, maksimal stepnya sebanyak 100. Di sini ada start epsilon, min epsilon, dan decay rate-nya. Setelah itu dilakukan inisialisasi key tabel. Nah, kemudian menentukan kebijakan. Ada dua, yaitu epsilon greedy police dan mengupdate key function. Ya, di sini fungsi untuk epsilon greedy-nya. Kemudian di sini untuk update key function-nya tadi ya menggunakan algoritma key learning yang tadi rumus di atas tadi menggunakan ini. Nah, kemudian setelah itu menentukan fungsi lain untuk memberikan tindakan berdasarkan greedy policy. Jadi untuk mengevaluasi greedy policy. Kemudian mendefinisikan training function. Nah, di sini menentukan kebijakan yang optimal dengan menjalankan algoritma training. Di sini kita mendefinisikan key table-nya untuk mengoutput key table-nya hasilnya seperti ini. Jadi ini di titik 0 ya, tadi startnya itu sebesar 0,735 sekian. Nah, di koordinat 0,1 ini segini seperti itu. Nah, kemudian step kelima itu mengevaluasi key function-nya. Nah, jadi evaluasi itu untuk apa? Digunakan untuk melatih apakah kita berhasil menemukan kebijakan yang terbaik. Nah, di sini untuk evaluasi agennya, saya menggunakan episode sebesar 100. Nah, di mana output-nya itu mendapatkan reward. Jadi, dari output ini tuh menunjukkan bahwa setiap 100 episode, kita itu atau agennya itu bisa mendapatkan reward sebesar 1. Seperti itu. Nah, kemudian merender ulang menggunakan key table yang sudah dioptimalkan untuk melihat apakah agen bisa berjalan dengan benar atau tidak. Nah, di sini bisa kita lihat ya, agen sudah mencapai goal-nya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk demonstrasi codingannya. Nah, masuk ke kesimpulan dan insight yang saya dapatkan. Yang pertama itu, model mampu menuntun agen untuk menuju ke titik tujuan. Nah, yang kedua, tadi untuk step status episode,
akhirnya mendapatkan reward sebesar 1. Nah, kemudian dalam kasus ini, environment version like versi 1 adalah sebuah lingkungan yang bersifat acak, di mana agen harus memilih tindakan berdasarkan kondisi lingkungan saat itu juga. Nah, yang keempat, parameter algoritma seperti learning rate, discount factor, dan nilai epsilon untuk pilihan tindakan acak atau epsilon greedy harus dipilih dengan hati-hati untuk mencapai keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi. Nah, yang terakhir, tadi ya meskipun algoritma learning itu sudah bisa digunakan, tetapi tidak selalu mencapai hasil yang optimal atau efisien dalam situasi yang lebih kompleks atau besar. Nah, dalam hal ini teknik yang lain itu mungkin masih diperlukan gitu. Jadi algoritma yang tadi itu belum sepenuhnya sukses dan efisien. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.